Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali di majelis yang mulia ini untuk melanjutkan kajian rutin kita membahas syair-syair yang berisi tentang sejarah kehidupan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah ta'ala, yang berjudul Al-Urjuzah Al-Mi'iyah fi Dzikri Hali Ashrafil Bariyah. 100 bait syair yang berisi tentang sejarah kehidupan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan sebelumnya kita masuk pada bait yang ke-37. Bait yang ke-37 di buku terjemahan ada di halaman 34. Yaitu berkata Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullahu taala, wal bai'atul ula ma'athnai asyara min ahli Thaibatin kama qad dzukira. Dan baiat yang pertama bersama 12 orang dari penduduk Thaibah, yaitu penduduk kota Madinah, sebagaimana yang telah disebutkan, yaitu dalam kitab sirah, dalam kitab sejarah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sudah kita bahas bagaimana terjadinya baiat ini, yang ringkasnya baiat ini diawali dengan pertemuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 5 pemuda yang berasal dari kota Madinah tatkala mereka melaksanakan ibadah haji pada tahun 11 masa kenabian. Ya. Jadi ada 6 pemuda. Ada 6 pemuda yang mereka melaksanakan ibadah haji pada tahun 11 masa kenabian. Di suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kemah mereka saat mereka berada di Mina, di daerah Mina. Lalu intinya Rasulullah SAW akhirnya berdakwah kepada mereka dan mereka masuk Islam. Jadi 5 pemuda berasal dari kota Madinah masuk Islam saat itu juga pada tahun ke-11 masa kenabian. Nah, pada tahun berikutnya, tahun ke-12 masa kenabian, jumlah mereka yang masuk Islam yang awalnya 5 itu sekarang bertambah. Ya, tepatnya wallahu alam bisawab, karena setelah mereka pulang dari dari haji di tahun ke-11 masa kenabian, mereka berdakwah semampu mereka sesuai dengan keterbatasan yang mereka miliki. Nah, di tahun berikutnya ternyata kaum muslimin yang berangkat haji jumlahnya sudah mencapai 12 orang. 12 orang. Itu yang berangkat haji. Mereka semua ahli Madinah. Nah, 12 orang ini, 5 orang adalah rombongan di tahun sebelumnya minus Jabir bin Abdullah. Karena di tahun ke-11 itu 6 orang, di situ ada Jabir bin Abdullah. Di tahun ke-12 masa kenabian, dari 6 orang
yang hadir cuma 5. Ya, dan nama-namanya sudah kita sebutkan pada kajian kita sebelumnya. Nah, dari 5 orang ini ditambah lagi 7 orang. 7 orang yang belum bertemu dengan Rasulullah SAW pada tahun sebelumnya. Jadi 7 orang ini tambahan dari 5 orang yang tersisa, dan mereka inilah yang membaiat Rasulullah SAW pada baiat Aqabah yang pertama. Dan nama-nama juga sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Ya, 5 yang pertama ditambah 7 yang kedua ini. Nah, isi baiat Al-Aqabah yang pertama ini berisi tentang janji setia kaum muslimin, mereka yang berbaiat itu, untuk tidak berbuat syirik kepada Allah, untuk tidak mencuri, untuk tidak berzina, untuk tidak membunuh anak mereka, untuk tidak melakukan kedustaan, dan untuk tidak berbuat maksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga dikenal dengan baiat wanita. Ya, baiat wanita yang terdapat di dalam akhir surat Al-Mumtahanah. Idza ja'aka al-mu'minatu yubayyi'naka 'ala alla yusyrikna billahi syai'an wa la yasrikna wa la yaznina wa la yaqtulna auladahun wa la ya'tina bi buhtani yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna wa la ya'sinaka fi ma'rufin fabayyi'hunna wastaghfir lahunna Allah. Persis isinya. Tidak berbuat syirik, tidak mencuri, tidak membunuh anak, kemudian tidak berzina, tidak melakukan kedustaan, dan tidak bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini baiat Aqabah yang pertama. Tahun berapa? Tahun ke-12 masa kenabian. Dan inilah penjelasan singkat dari bait yang ke-37. Wal bai'atul ula ma'athnai asyara min ahli Thaibatin kama qad dzukira. Dan baiat yang pertama bersama 12 orang dari penduduk Thaibah, yaitu Madinah, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab sirah. Nah, sekarang kita masuk pada bait berikutnya, yaitu bait ke-38. Berkata Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah ta'ala, wa ba'da thintaini wa khamsina ata sab'una fil mausimi hadza thabata. Yang artinya wa ba'da thintaini wa khamsina, dan saat beliau berusia 52 tahun, ata datang kepada beliau sab'una 70 orang fil mausimi hada pada musim haji sabata, dan ini telah tetap sebagaimana dalam hadis-hadis yang sahih. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bait ke-38 ini adalah penjelasan tentang usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau didatangi oleh 70-an orang kaum muslimin yang berasal dari kota Madinah. Ya. Kita lanjut pada bait yang ke-39. Min Thaibatin fabaya'u thumma hajar Makkah yauma tsnaini min syahri Safar. Min Thaibah, mereka 70 orang tadi berasal dari Thaibah. Dan Thaibah adalah nama lain dari apa? Kota Madinah. Ya, Thaibah adalah nama lain dari kota Madinah. Nama yang sudah terdahulu. Sebagaimana Mekah juga punya nama lain. Ya, nama lain dari kota Mekah, ada yang tahu? Bakkah. Nah, jadi bagaimana Madinah punya nama yang sudah lampau yaitu Thaibah, Mekah juga punya nama lain yaitu Bakkah.
Nah, 70 orang ini mereka adalah penduduk kota Thaibah Madinah. Fabaya'u, kemudian mereka berbaiat. Nah, sampai pada poin ini, inilah pembahasan tentang baiat Aqabah yang kedua. Jadi baiat yang ada di bait ke-39 ini berbeda dengan baiat yang ada di bait ke-37. Ya. Jadi jangan sampai kita rancu. Bait yang ke-37 baiatul ula, baiat yang pertama. Jumlah pesertanya berapa tadi? 12 orang. Adapun baiat yang ada di bait ke-39 ini baiat al-Aqabah ats-tsaniyah al-kubra. Baiat Aqabah yang kedua yang besar. Dikatakan baiat Aqabah karena baiat ini terjadi di daerah Aqabah. Sama seperti baiat yang pertama di daerah Aqabah, yaitu di daerah sekitar Mina. Ya, karena memang momennya adalah saat itu penduduk kota Madinah yang sedang berangkat haji sedang bermalam berkemah di di Mina. Jadi setelah mereka melaksanakan ibadah haji, mereka menghabiskan hari-hari tasyrik bermalam di Mina. Mereka membuka tenda di sana. Nah, saat itulah ada kesempatan bagi mereka untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi namanya baiat Aqabah. Nah, yang kedua karena ini baiat yang kedua. Ya. Dan Al-Kubra dinamakan baiat Al-Aqabah Al-Kubra karena ini baiat yang besar. Dilihat dari jumlah pesertanya. Kalau baiat yang pertama pesertanya cuma berapa? 12 orang. Baiat yang kedua pesertanya 70-an. Ya, sab'una fil mausim. Ada 70 orang yang datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min Thaibatin fabaya'u, mereka berasal dari Madinah dan mereka membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun bait tsumma hajar, kemudian beliau hijrah Makkah dari Mekah yaumasnataini pada hari Senin min syahri Safar, di bulan Safar. Ini pembahasan tersendiri. Jadi bait yang ke-38 dan ke-39 ini akan kita bahas tersendiri tentang baiat Aqabah yang kedua. Sedangkan bait ke-39 bagian akhirnya hijrahnya Rasulullah SAW ke kota Madinah pada bulan Safar, insya Allah akan kita bahas tersendiri pada waktunya. Nah, saya ingin meluaskan pembahasan tentang baiat Aqabah yang kedua. Ya, baiat Aqabah yang kedua. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana telah kita jelaskan di pertemuan yang lalu, setelah terjadinya baiat Aqabah yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim sahabat muhajirin yang bernama Mus'ab bin Umair untuk ikut pulang dengan 12 orang tadi ke kota Madinah. Jadi saatnya jamaah haji pulang dari Mekah ke Madinah, maka Nabi SAW mengutus sahabat Mus'ab bin Umair. Tujuannya apa? Untuk membuka lahan dakwah. Untuk membuka lahan dakwah di kota Madinah. Ya, melihat antusiasme penduduk Madinah di dalam menerima Islam, maka Rasulullah SAW mengutus sahabat Mus'ab bin Umair. Sesampainya sahabat Mus'ab bin Umair di kota Madinah, beliau tinggal di rumah sahabat As'ad bin Zurarah. Nah, sahabat As'ad bin Zurarah ini termasuk di antara sahabat yang ikut baiat Aqabah yang pertama. Bahkan juga termasuk di antara 6 pemuda yang masuk Islam pertama kali di tahun ke-11 masa kenabian. Ya, ini. Jadi ada nama As'ad bin Zurarah.
Jadi di antara sahabat Ansor yang pertama-tama masuk Islam, tahun ke-11 masa kenabian. Di tahun ke-12-nya dia ikut juga berangkat haji dan berbaiat dengan baiat Aqabah. Nah, ketika pulang, sahabat Mus'ab bin Umair yang diutus oleh Rasulullah SAW itu tinggal di rumahnya. Nah, akhirnya mereka berdua berdakwah. Mus'ab bin Umair sebagai ahli dakwah, ahli ilmu, karena beliau juga seorang qari, seorang pembaca Al-Quran, dan juga seorang pemuda yang cerdas. Ya, ini menunjukkan Rasulullah SAW tidak sembarangan mengutus orang untuk berdakwah. Ada ilmunya, ada bekalnya. Nah, jadi Mus'ab bin Umair sebagai ahli dakwahnya, As'ad bin Zurarah sebagai pengantarnya. Jadi beliau kan penduduk asli Madinah, jadi beliau yang ngantarkan. Mau mendatangi siapa, bagaimana kondisinya, dan lain sebagainya. Dan di antara kisah yang sangat menakjubkan tentang kolaborasi dakwah mereka berdua adalah masuk Islamnya dua pemuka dari suku Khazraj. Dua pemuka tokoh dari suku Khazraj. Dan ini juga sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Mereka berdua adalah Usaid bin Khudair dan Sa'ad bin Mu'ad. Usaid bin Khudair dan Sa'ad bin Mu'ad. Kisah lengkapnya sudah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya. Namun singkatnya, yaitu suatu hari mereka berdua, Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah, datang ke kebun milik mereka berdua. Datang ke kebun atau perkampungan mereka berdua, duduk-duduk di dekat sumur di sekitar pohon kurma. Maka dua tokoh dari suku Khazraj ini melihat Sa'ad bin Mu'ad dan Usaid bin Khudair. Dan mereka sudah tahu kalau mereka datang ke sini misinya untuk menyampaikan agama yang baru, agama yang tidak dikenal sebelumnya. Oleh karena itu Sa'ad bin Mu'ad mengutus Usaid bin Khudair untuk mengusirnya, usir mereka berdua. Namun qadarullah, ternyata Usaid bin Khudair justru masuk Islam dengan kisah yang cukup menakjubkan. Setelah Usaid bin Khudair masuk Islam, Usaid kembali kepada Sa'ad bin Mu'ad. Dan saat merasa wajahnya berbeda, ketika berangkat itu sudah menenteng senjata, ya istilahnya nampak seram gitu ya, karena ingin mengusir dua orang ini. Kembali tenang, kayak nggak ada beban, tenang sekali, karena memang baru masuk Islam. Tapi Sa'ad bin Mu'ad nggak tahu. Ya, intinya Sa'ad bin Mu'ad bertanya, kenapa kok belum pergi-pergi? Nah, Usaid bin Khudair intinya menyampaikan, Anda saja yang datang sendiri ke sana. Ya, barangkali nanti bisa menyelesaikan. Padahal Usaid bin Khudair sudah tahu kalau dia menyuruh Sa'ad bin Mu'ad ini supaya juga nanti masuk Islam. Akhirnya Sa'ad bin Mu'ad pun mendatangi mereka berdua, dan kejadiannya sama persis. Sa'ad bin Mu'ad pun akhirnya masuk Islam. Nah, ketika Sa'ad bin Mu'ad masuk Islam, maka seluruh kaumnya itu masuk Islam semua. Ya, jadi seluruh kaum atau Bani Abdul Ashhal, ini kaumnya Sa'ad bin Mu'ad, seluruhnya masuk Islam, kecuali satu orang yang bernama Al-Usairim. Ini tidak masuk Islam saat itu. Ya, Al-Usairim tidak masuk Islam di antara seluruh kaum dari Sa'ad bin Mu'ad. Namun ternyata Allah berkehendak Usairim ini masuk Islam pada perang Uhud. Jadi berapa tahun setelahnya, kejadian ini pada tahun ke-12 masa kenabian, kemudian tahun ke-13, kemudian 1 Hijriah, kemudian 2 Hijriah, 3 Hijriah. Perang Uhud 3 Hijriah, 4 tahun. Jadi masuk Islam setelah 4 tahun kejadian ini. Dan masuk Islamnya pun juga sangat luar biasa. Setelah masuk Islam ada panggilan jihad, perang Uhud, langsung ikut berperang, langsung meninggal dunia. Sampai-sampai diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,
bahwa Al-Usairim ini amila qalilan wa ujira katsiran. Amalnya sedikit tapi pahalanya banyak sekali. Sedikit kenapa? Karena dia belum pernah sholat. Baru masuk Islam sudah ada panggilan jihad. Dan itu pun langsung terbunuh. Ya. Enggak sholat. Belum sempat sholat. Bukan enggak sholat. Belum sempat sholat. Ya. Sudah berangkat jihad dan mati syahid. Balasannya surga. Makanya Rasul mengatakan amila qalilan wa ujira katsiran. Dia beramal sedikit tapi pahalanya banyak. Nah, jadi kesimpulannya akhirnya seluruh kaum Bani Abdil Ashhal, kaumnya Sa'ad bin Mu'adz itu masuk Islam. Ya, meskipun ada satu yang ketinggalan. Nah, ini alhamdulillah masuk Islam pada akhirnya dan itu pun langsung dapat hadiah mati syahid. Taib. Nah, itulah yang terjadi di tahun ke-12 masa kenabian. Itu banyak dari kaum muslimin di kota Madinah yang masuk Islam, di antaranya dengan sebab dakwahnya siapa? Sahabat Mus'ab bin Umair yang diutus oleh Rasulullah SAW. Setelah itu beliau kembali ke kota Mekah, ke tempat tinggal asalnya. Nah, sekarang ketika kaum muslimin di kota Mekah sudah mulai banyak, lebih banyak dari tahun sebelumnya, maka jumlah jamaah haji di tahun berikutnya, tahun berapa? 13 masa kenabian, tentu lebih banyak lagi. Tentu lebih banyak lagi. Dan jumlah mereka berapa? Mencapai 70 sekian. Ya. Jadi kalau kita data tahun ke-11 itu 5 orang masuk Islam yang berangkat haji. Tahun ke-12 12 orang kaum muslimin yang berangkat haji. Tahun ke-13 70 sekian orang. Ini enggak semuanya loh ya, karena masih ada yang tertinggal. Karena ada para wanita dan lain sebagainya. Cuman kaum muslimin yang berangkat jamaah haji itu jumlahnya 70 sekian orang. Nah, disinilah bermulanya Baiat Aqobah dengan seluruh drama yang ada. 6. Tahun ke-13 masa kenabian, kaum muslimin dari Madinah berangkat untuk menunaikan ibadah haji. Dan perlu diperhatikan kondisi mereka ini berangkat jamaah haji berbarengan juga dengan kaum musyrikin yang juga berangkat jamaah haji. Artinya apa? Mereka tetap satu rombongan. Jadi jumlah jamaah haji dari kota Madinah otomatis lebih dari 70 orang. Karena 70 orang ini yang muslim, selainnya musyrik. Loh, orang musyrik kok haji? Pernah kita sampaikan, syariat ibadah haji ini sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Tahun demi tahun ibadah haji tetap senantiasa ada. Sampai pun orang-orang musyrik Quraisy juga haji, cuman haji mereka sudah dicampur dengan berbagai macam ritual kesyirikan. Nah, sehingga kalau kita bicara ibadah haji, maka ini sudah menjadi ibadah rutinnya orang-orang Mekah dan Madinah. Ya, baik muslimnya maupun musyriknya di zaman dahulu. Nah, kesimpulannya, rombongan jamaah haji berangkat dari kota Madinah, dan di antara mereka ada 70 orang kaum muslimin. Ya, ini penting kita sampaikan karena nanti ada saatnya mereka jamaah haji yang musyrik itu nggak tahu apa-apa tentang terjadinya baiat itu. Ya. Nah, tapi semuanya dimulai dari sini. Ketika mereka berbondong-bondong berangkat untuk ibadah haji, berangkat dari kota Madinah. Nah, jamaah haji yang muslim itu saling berbincang-bincang. Mereka saling
membahas, saling bertanya. Pembahasan utama mereka adalah, mereka berkata, hatta mata natruku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatufu wa yutradu fi jibali Makkah wa yakhafu. Ini inti pembahasan mereka di perjalanan berangkat ke kota Mekah. Sampai kapan sih kita biarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di kota Mekah dalam keadaan terisolir, dalam keadaan tertahan, dalam keadaan takut? Ya, sampai kapan kita biarkan Rasulullah SAW? Yang intinya ini mengerucut pada harapan dan keinginan mereka untuk membawa keluar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah. Ya, jadi mengerucut pada pembahasan itu. Nah, akhirnya mereka membahas, kira-kira kapan kita bisa bawa Rasulullah SAW di perjalanan. Nah, akhirnya mereka sampai pada kota Mekah, lalu melaksanakan ibadah haji. Lalu di hari tasyrik mereka bersepakat untuk mengadakan pertemuan rahasia dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelumnya mereka kaum muslimin Madinah itu memanggil salah seorang pemuka Madinah yang bernama Abdullah bin Amr bin Haram Abu Jabir, salah seorang tokoh pemuka penduduk kota Madinah yang saat itu masih musyrik. Ya, jadi kaum muslimin memanggil Abdullah bin Amr bin Haram Abu Jabir. Jadi kunyahnya Abu Jabir. Nah, maka Abu Jabir pun dipanggil oleh kaum muslimin. Lalu diajak bicara. Di antara pembicaraannya adalah, ya Aba Jabir, innaka sayyidun min sadatina wa syarifun min asyrafina. Wahai Abu Jabir, engkau adalah pemuka kita. Engkau adalah orang terhormat di antara kita. Wa inna narghabu bika amma anta fihi an takuna hataban linnari ghadan. Dan kami khawatir, kami enggak ingin engkau nantinya akan menjadi salah satu di antara bahan bakarnya neraka. Karena dia masih apa? Musyrik. Akhirnya kaum muslimin pun menawarkan Islam kepada Abu Jabir dan memberitahukan bahwasanya mereka akan mengadakan pertemuan rahasia dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di daerah yang bernama Aqabah. Dan ternyata Abu Jabir pun masuk Islam dan juga menyetujui gagasan tersebut. Ini penting ya. Kenapa? Karena paling tidak ada seorang tokoh yang paling tidak akan membackingi mereka, gitu loh maksudnya. Paling tidak ada seorang tokoh yang tahu kegiatan mereka. Jadi perlu untuk mengajak satu orang pemuka tokoh utama dari kota Madinah untuk masalah ini. Nah, akhirnya mereka mengadakan perjanjian atau mengadakan pertemuan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada sela-sela hari tasyrik, yaitu antara tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, di malam hari di daerah Aqabah. Waktunya di sepertiga malam terakhir. Ya, kurang lebih jam 1 malam ke atas. Loh, kok malam sekali? Ya, namanya pertemuan rahasia. Kalau sore ya nggak rahasia lagi jadinya. Dan itu pun mereka benar-benar merahasiakan ini dengan cara apa? Ketika malam tiba mereka semua tidur. Ya, dan sekali lagi ingat, 70 orang ini berpencar
tidak satu tenda, karena masing-masing kabilah mungkin berangkat satu tenda dengan kabilahnya sendiri. Di kabilah ini yang muslim mungkin 5 orang, di kabilah itu yang muslim mungkin 10 orang di sana. Nah ini sudah sepakat. Ya, nanti kita malam tidur pagi-pagi, ketika sepertiga malam terakhir kita keluar. Jadi kayak apa? Pasukan yang menyelinap gitu ya, luar biasa. Tujuan mereka apa? Supaya nggak ketahuan. Itu saja. Nah, jadi di sepertiga malam terakhir 70 orang ini keluar dari kabilahnya masing-masing, dari kemahnya masing-masing untuk menuju satu tempat yang bernama apa? Aqabah. Di sana mereka menunggu kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata beliau memang benar-benar datang. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dan ditemani oleh paman beliau Abbas bin Abdul Muttalib yang notabene masih musyrik. Ya. Lu ngapain kok ikut-ikutan? Ceritanya Abbas ini sangat perhatian tentang urusan keponakannya. Terlebih sepeninggal Abu Thalib, tidak ada di antara keluarga kerabat dekatnya Rasulullah yang membackingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka paling tidak Abbas sebagai seorang paman ya harus tahu keadaan keponakannya. Jadinya Abbas bin Abdul Muttalib meskipun musyrik, tapi dia ikut menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam pertemuan tersebut. Nah, isi pertemuan tersebut apa? Intinya seperti yang tadi kita sampaikan, rencana untuk hijrah. Rencana untuk hijrah. Dan juga ada baiat untuk taat kepada Rasulullah SAW, untuk membela Rasulullah SAW sampai titik darah penghabisan. Nah, yang menarik di sini, dalam pertemuan itu ternyata Abbas bin Abdul Muttalib ikut berbicara dan bersuara. Bahkan dialah orang pertama yang berbicara di pertemuan tersebut. Ya. Dan yang dibicarakan oleh Abbas ini langsung to the point. Kita bacakan. Jadi Abbas bin Abdul Muttalib ketika bertemu dengan kaum muslimin Madinah di Aqabah untuk menemani keponakannya yaitu Rasulullah SAW, beliau langsung berbicara di hadapan orang-orang Madinah. Kata Abbas, ya ma'syaral Khazraj, wahai orang-orang Khazraj. Jadi orang Mekah itu biasa nyebut orang-orang Ansor, orang-orang Madinah dengan Khazraj. Karena dia adalah kabilah yang besar, suku yang besar. Meskipun di Madinah juga ada suku lain yang bernama Aus. Dan ini juga pernah kita sampaikan. Jadi penduduk asli kota Madinah, Arab, non-Yahudi, itu ada Aus, ada Khazraj. Cuman mereka lebih dikenal dengan Khazraj. Makanya Abbas manggil, wahai orang-orang Khazraj. Naam. Kata Abbas, inna Muhammadan minna haitsu qad alimtum. Sesungguhnya Muhammad ini adalah bagian dari kami sebagaimana yang kalian ketahui. Maksudnya apa? Muhammad ini keluarga kami. Dia termasuk Quraisy. Wa qad mana'nahu min qaumina mimman huwa ala mithli ra'yina fi. Dan selama ini kami sudah mempertahankan dan menjaga dirinya dari kaum kami sendiri yang juga seagama dengan kami. Jadi Abbas menyadari kalau keponakannya ini juga terancam oleh kaumnya sendiri. Ya, cuman karena jiwa persaudaraan mereka itu tertanam dengan baik, meskipun Abbas ini beragama musyrik, tapi dalam masalah kehormatan keluarga Abbas ikut membela
keponakannya. Dan dulu pernah kita sampaikan kan, ketika orang-orang Quraisy memboikot Rasulullah SAW dan kaum muslimin, itu bukan hanya kaum muslimin saja yang diboikot, tapi seluruh keluarga Bani Hashim, yang Islam maupun yang musyrik itu juga ikut diboikot. Pokoknya yang bersama dengan Muhammad boikot. Tidak bisa mendapat pasokan makanan, tidak boleh berdagang, tidak boleh bermuamalah dengannya. Sampai-sampai apa? Mereka itu tertahan di kampungnya Abu Thalib yang saat itu masih hidup dalam kondisi kelaparan. Anak-anak mereka menangis, nggak ada yang dimakan. Itulah kejamnya orang-orang Quraisy. Dan itu mereka berlakukan kepada semua yang berada di pihaknya Rasulullah SAW, termasuk keluarga beliau yang masih musyrik. Ya, jadi bisa kita petakan permasalahannya dalam segi kekeluargaan. Maka Bani Hashim ini ikut melindungi Rasulullah SAW dari permusuhan orang-orang Quraisy. Tapi dari segi agama, di antara Bani Hashim tidak semuanya muslim. Di antara mereka ada yang masih musyrik, masih seakidah dengan orang-orang Quraisy. Termasuk Abbas bin Abdul Muttalib saat itu belum masuk Islam. Dia masih seakidah dengan orang-orang Quraisy. Cuman karena dia memiliki kewajiban untuk menjaga keponakannya, dia berada di pihak keponakannya. Makanya Abbas mengatakan, waqad mana'na min qaumina, kami selama ini sudah menjaga Muhammad dari gangguan kaum kami sendiri. Fahuwa fi izzin min qaumihi wa man'atin fi baladihi, dan Muhammad sampai saat ini masih dalam keadaan terhormat, dalam keadaan terjaga di negerinya. Ini menunjukkan kalau Abbas itu meyakinkan orang-orang Madinah kalau beliau dan Bani Hashim sebenarnya masih bisa menjaga Rasulullah. Artinya kalau sampai terjadi perang, kalau sampai ada yang ingin melukai Rasulullah, nanti Bani Hashim seluruhnya ikut berjuang membela keluarganya, meskipun harus berhadapan dengan orang-orang Quraisy yang seakidah dengan mereka sendiri. Ini masalah kehormatan keluarga soalnya. Nah, kemudian kata Abbas selanjutnya, wa innahu qad aba illal inhiyaza ilaikum walluhuqa bikum. Tapi keponakanku ini, Muhammad ini, enggan untuk tetap bersama kami, dan dia ingin untuk bersama kalian, menjumpai kalian. Ya. Fa in kuntum, dan jika kalian tarawna, memandang, annakum wafuna lahu bima da'autumuhu ilaih, kalian mampu untuk menunaikan amanah dari apa yang kalian seru Muhammad tentangnya, wa mana'uhu mimman khalafahu, dan kalian mampu menjaga Muhammad dari orang-orang yang menyelisihinya, fa antum wa ma tahammaltum min dzalik, maka silahkan, ini hak kalian, tapi tanggung sendiri resikonya. Ya, kesimpulannya, bahasa gampangnya, kalau kalian mampu menjaga Muhammad, silahkan bawa dia, tapi tanggung resikonya. Resiko apa? Kalau sampai orang-orang Quraisy ngejar, kalian harus membela dia. Kalian harus berjuang mempertahankan jiwanya. Nah, kemudian Abbas mengatakan, wa in kuntum tarawna annakum muslimuhu wa khadhaluhu ba'dal khuruji bikum ilaikum faminal ani fada'uhu. Namun jika kalian merasa tidak mampu, sampai-sampai kalian nanti menyerahkan dia ke orang-orang Quraisy, dan kalian hinakan dia setelah keluar dari negeri ini menuju kalian, maka sejak sekarang jangan bawa dia. Ya, mulai sekarang jauhi dia. Sudah, kalian nggak usah ikut campur terhadap urusan ini. Ya.
Fa innahu fi izzin wa man'atin min qaumihi wa baladi, karena sekarang dia sudah terjaga, terhormat dari gangguan kaumnya di negerinya sendiri. Paham enggak kira-kira arah tujuannya? Abbas ini menantang orang-orang Ansor, ya, memberikan tantangan kepada mereka. Ini enggak main-main. Kalau kalian merasa bisa menjaga Muhammad dari gangguan musuh, silakan kalian bawa, tapi tanggung resikonya. Tanggung resikonya, karena dia sekarang dimusuhi banyak orang. Karena dia sekarang terancam terbunuh. Jadi kalau kalian dikejar orang-orang Quraisy, kalian harus apa? Melawan. Kalian harus melawan. Tapi kalau kalian serahkan dia, sudah, tinggalkan dia, tinggalkan Muhammad. Nah, seperti itu tantangan dari Abbas bin Abdul Muttalib. Maka orang-orang Ansor, sahabat Ansor berkata, ya, qad sami'na ma qulta, saya sudah mendengar apa yang Anda sampaikan wahai Abbas. Fatakallam ya Rasulullah, sekarang silahkan Rasulullah berbicara. Fakhud li nafsika wa li rabbika ma ahbabta, silakan engkau putuskan untuk dirimu sendiri sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Tuhanmu, sesuai dengan apa yang engkau sukai. Jadi kesimpulannya orang-orang Ansor menerima tantangan tersebut. Siap bahasa kita. Ya, siap. Nah, ini menunjukkan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya orang-orang Ansar itu tidak main-main untuk ingin menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun resikonya harus apa? Berperang. Resikonya harus ada pertumpahan darah. Dan ini sudah mereka ketahui. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menerima tawaran tersebut. Beliau bersedia untuk hijrah ke kota Madinah dengan segala resiko yang ada. Nah, setelah itu barulah terjadi baiat Aqabah yang kedua. Baiat itu apa sih? Janji setia. Tadi itu kan muqaddimah. Abbas menawarkan, kalian siap menanggung resiko kalau membawa Muhammad? Orang-orang Madinah mengatakan siap. Nah, sekarang teken kontraknya. Sekarang sumpah setianya. Kalau bahasa kita mungkin tanda tangannya. Kalau ini benar-benar akan terwujud. Nah, tentang baiat ini ada riwayat yang disampaikan dari Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dari sahabat Jabir bin Abdillah. Beliau berkata, ya Rasulullah, ala ma nubayi'uka, wahai Rasulullah, apa yang kami baiat, atau alama, untuk apa kami berbaiat kepadamu? Baiat kami itu apa wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, ala sam'i wa ta'ati fin nasyati wal kasal. Ini poin-poin baiat ya. Kata beliau, untuk tetap mendengar dan taat dalam keadaan giat maupun dalam keadaan malas. Kondisi sedang malas harus tetap mendengar dan taat. Kondisi sedang giat-giatnya mendengar dan taat. Wa 'alan nafaqati fil usri wal yusri, dan untuk berinfak di saat lapang maupun susah. Wa 'alal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar, dan untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Wa 'ala an taqumu fillah, dan agar kalian menegakkan agama Allah, kalian tegak di jalan Allah. La ta'khudhukum fillahi laumatu laim, jangan sampai celaan orang yang mencela kalian menyurutkan semangat kalian dari jalan Allah. Wala antan suruni idza qadimtu ilaikum, dan agar kalian menolong diriku tatkala aku datang ke negeri kalian.
wa tamna'uni mimma tamna'una minhu anfusakum wa azwajakum wa abna'akum, dan agar kalian melindungiku sebagaimana kalian melindungi dan menjaga jiwa kalian, istri kalian dan anak-anak kalian. Walakumul jannah, dan karena itu kalian akan memperoleh surga. Jelas ya poinnya? Beda dengan baiat yang pertama. Baiat yang pertama ini kesimpulannya adalah janji setia kepada Allah untuk kebaikan diri mereka. Tidak berbuat syirik, tidak berzina, tidak mencuri, tidak berdusta. Ini untuk kebaikan diri sendiri. Adapun baiat kubro, ayat al-aqabah kubro yang kedua ini, kesimpulannya secara garis besar baiat untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janji setia untuk tidak meninggalkan Rasulullah SAW. Ya, meskipun diawali dengan apa? Baiat untuk berinfak, amar ma'ruf nahi munkar. Tapi poin utamanya adalah bagian yang terakhir. Hendaknya kalian menjaga diriku, kalian menolong diriku, kalian membelaku sebagaimana kalian jaga istri, anak, keluarga kalian. Nah, balasannya adalah surga. Taib. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya mereka semua membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka semua membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ada satu perkara yang sedikit mengganjal mereka. Ya. Ada satu perkara yang sedikit mengganjal mereka. Yaitu apa? Mereka sebelum terjadinya baiat ini, mereka itu masih punya perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan, di Madinah itu saat itu tinggal 3 suku besar Yahudi. Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa. 3 besar suku Yahudi saat itu. Nah, mereka orang-orang Ansor ini, orang-orang Madinah punya perjanjian damai. Apa istilahnya? Persekutuan. Nah, mereka sadar kalau mereka sekarang sudah berbaiat dengan Rasulullah SAW, maka mereka punya konsekuensi harus memutuskan persekutuan tersebut. Karena nggak mungkin Rasulullah SAW mau bersekutu dengan orang-orang Yahudi, kan begitu? Kalau mereka milih Rasulullah, maka mereka harus memutuskan hubungan dengan orang-orang Yahudi. Nah, ada seorang sahabat yang bertanya tentang masalah ini. Ya. Yaitu yang bernama Abul Haytham Ibnu Tayyahan. Beliau berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kami punya hubungan diplomatik atau apalah itu dengan orang-orang Yahudi. Dan sekarang kami telah memilih Anda, memilih bersekutu dengan Anda, karena kami sudah masuk Islam. Nah, nanti seandainya ketika Anda sudah bersama kami dan ketika Allah memenangkan Anda, apakah Anda akan kembali lagi ke negeri Anda dan Anda tinggalkan kami diperangi oleh orang-orang Yahudi?" Paham ya? Jadi orang-orang Madinah ini masih ada ganjalan. Nanti kalau Rasulullah kita bela dan setelah Rasulullah menang, apakah beliau akan meninggalkan kita? Sedangkan kita ini sudah memutuskan hubungan dengan orang-orang Yahudi. Mau tidak mau nanti kami akan jadi sasaran empuk mereka.
Jadi mereka khawatir ketika Rasulullah SAW sudah menang akan meninggalkan mereka dan membiarkan mereka diserang oleh orang-orang Yahudi. Nah, apa kata Rasulullah SAW? Beliau mengatakan baliddamu ad-damu wal hadmu wal hadmu ana minkum wa antum minni uharibu man harabtum wa usalimu man salamtum. Kata Rasulullah SAW, bahkan darah kalian adalah darahku. Ya, kehancuran kalian adalah kehancuranku. Aku termasuk bagian dari kalian dan kalian juga bagian dariku. Aku akan berperang kepada orang-orang yang kalian perangi dan aku akan berdamai dengan orang-orang yang kalian berdamai dengannya. Lega mereka. Oh, berarti Rasulullah SAW tidak hanya mau enaknya saja. Jadi timbal balik yang luar biasa. Ketika Rasulullah SAW diserang oleh orang-orang musuhnya, maka orang-orang Ansor siap membackingi. Sebaliknya ketika orang-orang Ansor ada masalah dengan orang-orang Yahudi, ternyata kaum muslimin juga akan membackingi. Ya, jadilah mereka satu kesatuan. Tidak ada lagi perbedaan antara muhajirin dan Ansor, yang ada kaum muslimin. Nah ini. Nah, akhirnya terjadilah baiat tersebut dan baiat ini selesai di malam itu. Jadi nggak lama kejadiannya, karena sebelum pagi mereka sudah kembali ke barak-barak mereka, ke kemah-kemah mereka dan kembali tidur. Ya, jadi ini seperti operasi senyap gitu ya. Operasi senyap. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah terjadinya baiat itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membentuk semacam perwakilan atau tim. Ini kalau kita minjem istilah kekinian, tim sukses yang akan menjadi wakil beliau dalam mengurusi keadaan umat di kota Madinah. Kalau dalam istilah sejarahnya disebut dengan nakib. Pak Nakib. Apa Nakib di sini, Pak? Pak Nakib. Wakil ya, wakil. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam itu menunjuk beberapa orang yang menjadi nakib, jamaknya nuqoba. Makanya untuk menggampangkan gambaran dari tim sukses. Jadi beliau membentuk tim sukses yang berjumlah 12 orang. 9 orang perwakilan dari Khazraj dan 3 orang perwakilan dari Aus. Yang masing-masing perwakilan ini akan mengakomodir dan mengurusi urusan umat yang ada di bawahnya. Jadi satu orang ini yang ditugaskan untuk apa? Mengayomi kaum muslimin yang berada di bawahnya. Ya, jadi total jumlah mereka ada 12. Nah, sebelum baiat ini berakhir, sebelum pertemuan ini berakhir, ternyata ada satu masalah besar, masalah yang cukup serius. Apa itu? Ada suara yang sangat keras yang membocorkan rahasia pertemuan tersebut. Dan suara ini dipastikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam adalah suara setan. Entah dari kalangan jin atau manusia, yang jelas beliau mengatakan ini adalah setannya Aqabah. Jadi ada suara keras itu mengatakan, ya ahlal jababib, wahai para penduduk yang ada di kota Mekah, halakum min mudhammamin was-sabati ma'ahu qad ijtama'u ala harbikum. Sekarang ini ada pertemuan antara mudhammam. Mudhammam itu artinya orang yang tercela. Siapa yang dimaksud? Rasulullah. Ya, beliau namanya Muhammad, tapi oleh orang-orang Quraisy dipelesetkan menjadi mudhammam. Kalau Muhammad itu terpuji, kalau mudhammam itu tercela.
Nah, suara setan begitu keras. Di sini ada Muhammad dan para pengikutnya, para pengikut sektenya, maksudnya kaum muslimin Madinah, sekarang sedang mengadakan pertemuan rahasia untuk memerangi kalian. Jadi orang-orang Quraisy mendengar, wih, ada pertemuan rahasia antara Muhammad dan sekelompok kecil dari yaitu orang-orang Madinah untuk memerangi kita. Kaget mereka. Ya, dulu belum ada speaker tapi ya suaranya terdengar. Nah, Rasulullah mendengarkan suara ini. Jadi ketika pertemuan hampir selesai, suara ini apa? Berkumandang. Maka Rasul mengatakan, "Hada azabul aqabah." Ini setannya Aqabah ini yang ngomong ini. "Ama wallahi ya adwallah, la atafarraghanna lak." Tunggu saja wahai musuh Allah, aku akan selesaikan urusan ini denganmu. Kemudian Rasulullah memerintahkan, kalian cepat menyebar kembali ke tenda-tenda kalian. Akhirnya mereka kembali ke tenda-tenda mereka dalam keadaan selamat. Hanya saja orang-orang Quraisy ketika mendengarkan hal itu, pagi-pagi mereka langsung datang kepada para penduduk kota Madinah. Mereka datang ke Mina, lalu mereka mendatangi pemuka agama mereka, tokoh-tokoh mereka. Ya, wahai orang-orang Madinah, kata pemuka Quraisy, sesungguhnya hal yang paling kami benci untuk berperang adalah berperang dengan kalian. Kan tadi suaranya mau memerangi kalian orang-orang Quraisy. Langsung tutup poin. Orang Quraisy mengatakan hal yang paling kami benci adalah berperang dengan kalian. Apakah kalian benar mau memerangi kita dan bersekutu dengan Muhammad? Nah, ini. Ya, apakah kalian benar-benar bersekutu dengan Muhammad dan memerangi kita? Maka para pemuka dari penduduk kota Madinah ini mengatakan tidak, nggak ada pertemuan itu. Karena yang ditanya orang-orang musyriknya yang tidak tahu acara itu. Makanya tadi saya sampaikan, yang berangkat haji itu bukan cuma muslim saja. Seluruh orang-orang Madinah, muslimnya musyriknya itu berangkat haji. Ya. Nah, orang-orang Quraisy ini mendatangi ketua grupnya, ketua regunya, ketua kloternya yang musyrik. Ya, kata-katanya, enggak, kami tidak ada pertemuan dengan Muhammad. Kami tidak ada pertemuan apapun. Ya. Akhirnya datang lagi tokoh utama dari kota Madinah yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang ini nantinya juga akan menjadi musuh beratnya Rasulullah SAW, karena dia termasuk di antara dedengkotnya orang munafik. Dia adalah calon pemimpin tunggal kota Madinah. Kalau seandainya Rasulullah SAW tidak hijrah, maka yang naik menjadi pemimpin utama kota Madinah adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka saat itu Abdullah bin Ubay bin Salul ikut bicara, oh nggak mungkin teman-teman anak buah ini berani untuk lancang di hadapanku. Pede dia, karena memang dia nggak tahu. Ya, jadi Abdullah bin Ubay bin Salul bersikeras, tidak ada pertemuan itu. Mereka semua tidak akan mungkin berani melancangiku, karena dia merasa pemimpin. Padahal 70 orang itu sudah apa? Masuk Islam. Ya, dan sudah mengadakan pertemuan rahasia dengan Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Sudah, kalian kembali, tidak terjadi apa-apa. Akhirnya orang-orang Quraisy pun kembali dan percaya saat itu. Tapi masih ada yang mengganjal. Suaranya keras sekali. Cuman ketika mendatangi orang-orang Madinah kok nggak ada. Nah, itu orang-orang musyriknya, mereka meyakinkan kepada orang-orang Quraisy nggak ada apa-apa. Sedangkan yang Muslim hanya melihat sesama mereka, delok-delokan bahasa kita. Ya, gini-gini ya. Tapi mereka nggak bicara, nggak ditanya kok. Ya, mereka nggak dusta kan? Mereka nggak dusta, mereka kan nggak ikut ditanya. Yang ditanya para tokoh.
Sedangkan mereka bukan tokoh utama. Satu tokoh utama sudah masuk Islam, itu pun juga nggak ditanya. Abu Jabir tadi itu sudah masuk Islam, dia diem. Yang bicara orang-orang yang terkemuka. Dan karena mereka orang-orang musyrik, ya nggak tahu kejadian semalam. Makanya mereka menangkal hal tersebut, menyangkal hal tersebut. Nah, yang muslimnya diem-dieman, saling pandang. Ketika orang-orang Quraisy pergi, mereka lega. Untung nggak ketemuan gitu ya. Untung selamat gak ketemuan dan gak ditakoni gitu ya. Akhirnya mereka pulang ke kota Madinah dalam keadaan aman. Dan orang-orang Quraisy luar biasanya, mereka masih menggali cerita, masih nggak percaya meskipun sudah apa? Sudah disangkal oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Akhirnya mereka mengejar rombongan tersebut. Hanya saja rombongannya sudah terlalu jauh meninggalkan kota Mekah. Cuman ada 2 orang yang lambat. 2 orang ini bernama yaitu Al-Munzir Ibnul Munzir. Satunya lagi siapa ini? Bentar. Sa'ad bin Ubadah kalau nggak salah. Naam. Al-Munzir Ibnu Amr, afwan, Al-Munzir Ibnu Amr dan Sa'ad bin Ubadah. Jadi 2 orang ini ternyata tertangkap. Yang lainnya sudah berangkat dulu, sudah jauh. 2 orang ini tertangkap. Adapun Munzir, maka orang-orang Quraisy tidak berani. Entah mungkin ada urusan apa, Munzir akhirnya dilepas. Sa'ad bin Ubadah ditangkap. Kemudian diseret masuk ke kota Mekah. Jadi akhirnya tertangkap 1 orang bernama Sa'ad bin Ubadah. Nah, ternyata hal ini dilihat oleh Al-Mut'im bin Adi. Ingat gak Al-Mut'im bin Adi? Al-Mut'im bin Adi ini salah seorang yang memberikan jaminan keselamatan Rasulullah saat pulang dari kota Taif. Saat itu Rasulullah SAW apa? Ditunggu-tunggu. Ya, tetapi Mut'im bin Adi beserta pasukannya dengan bersenjata lengkap mengawal Rasulullah SAW untuk bisa masuk kota Mekah dengan selamat. Nah, ketika Mut'im bin Adi melihat Sa'ad bin Ubadah ditahan, maka Mut'im bin Adi pun bernegosiasi dengan orang-orang Quraisy untuk melepasnya. Kenapa? Karena Sa'ad bin Ubadah ini punya jasa membela mereka, menjaga keamanan mereka saat mereka yaitu Mut'im bin Adi melakukan perjalanan melewati kota Madinah. Jadi ada timbal balik gitu loh. Bahasa kita, oh iki dhisik nulung aku. Gitu loh. Wong iki dhisik nulung aku pas aku nang Madinah. Culno. Paham ya? Nah, jadi Mut'im bin Adi merasa, "Loh, orang ini dulu waktu saya di Madinah nolong saya ini. Jangan kalian tahan, lepaskan dia." Ngomong gitu ke orang-orang Quraisy, akhirnya dilepas oleh orang-orang Quraisy. Nah, kawan-kawannya yang sempat merasa kehilangan 2 sahabat ini, "Loh, mana ini? Sa'ad bin Ubadah dan Al-Munzir bin Amr. Ayo kita kembali. Jangan-jangan mereka ditahan. Kalau mereka ditahan kita perang." Nah, ketika mereka mau kembali menyusul 2 sahabatnya, ternyata 2 orang ini jalan menyusul mereka. Kesimpulannya akhirnya tidak terjadi apa-apa terhadap kaum muslimin yang pulang dari Mekah ke Madinah. Nah, itulah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kisah Baiat Aqabah yang kedua. Nah, dari Baiat Aqabah yang kedua ini tinggal menunggu hari saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Jadi enggak lama setelah itu proses hijrah sudah mulai berangsur-angsur, sahabat satu persatu. Memang mereka tidak langsung satu gerombol ya, karena ini akan menarik perhatian tentu saja. Kalau sampai ratusan kaum muslimin berangkat dari Mekah ke Madinah satu rombongan, ya mereka akan mudah dihabisi, langsung dihadang. Jadi mereka apa? Nyicil.
ini berangkat dulu, ini berangkat dulu, ini berangkat dulu, ini berangkat dulu, sampai yang terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun kisah hijrahnya para sahabat dan juga Rasulullah SAW akan kita sampaikan biidznillah subhanahu wa taala pada kesempatan berikutnya insyaallah ba'da al-Aid. Taib, kita cukupkan sekian ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.